Wow, 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 wow. Ciao a tutti amici. Halo teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow. Sahabat Bung Bob, luar biasa ya. Inter nanti dini hari akan bertemu dengan Bayern Munchen ya. Ini pertandingan yang luar biasa. Dua klub hebat tapi sudah tidak menentukan. Nah, ini saatnya buat Inzaghi untuk melakukan rotasi, memberikan waktu untuk pemain-pemain muda Inter supaya bisa tampil dan memperlihatkan kemampuan mereka, sahabat Bob. Tapi sebelum lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Oke, sahabat Bob. Nah, nanti pagi ya, dini hari jam 3 pagi kita akan ketemu dengan Munchen, dan yang paling pasti adalah kemungkinan untuk menjadi starter adalah Gosens ya. Gosens akan mengisi posisinya Di Marco, dan di kanan untuk Dum itu Belanova. Kemungkinan besar mereka akan menjadi starter. Nah, ini sebenarnya menjadi berita gembira buat kita gitu loh. Kenapa? Karena pemain-pemain cadangan kita sangat punya potensi besar untuk mereka lebih gacor. Nah, ya, salah satu adalah Gosens, terus Belanova, terus juga ada siapa? Christian Aslani. Aslani juga akan bermain. Nah, nanti gua sedikit akan bahas. Tapi kita begitu senangnya bahwa Inzaghi sudah mempertimbangkan untuk merotasi pemain-pemain muda. Nah, salah satu selain dari Gosens, selain dari Belanova, Valentino Carboni kemungkinan juga akan menjadi starter. Kenapa? Karena kan kemarin kalau sahabat Bung Bob lihat di latihannya Inter itu Dzeko tidak ikut. Kenapa? Karena dia ada merasa nyeri tapi belum tahu nih apakah cedera atau apa, dan dia nge-gym secara terpisah dengan teman-temannya sahabat Bung Bob. Jadi ya ini sebenarnya suatu kerugian juga buat kita ya. Apalagi Lukaku sudah cedera juga, cedera kambuhan gitu kan. Nah, artinya sementara Toro kan harus diberi istirahat. Kenapa? Karena kita hari Minggu akan ketemu dengan Juventus, dan benar-benar kita membutuhkan full energy, full tim ya, sahabat Bob. Nah, semoga aja nanti si Buaya atau Brozovic juga sudah kembali waktu melawan Juventus. Jadi Inter benar-benar mempunyai banyak pilihan ya. Di gelandang kita ada Mkhitaryan, Barella, Hakan, dan si Brozo gitu kan. Nah, nanti kemungkinan di tengah juga waktu melawan Bayern Munchen ini Lord Gagliardini kemungkinan akan bermain. Christian Aslani, nggak tahu Barella apakah akan bermain di awal atau nanti di babak kedua, belum tahu nih ya. Tapi di depan kemungkinan Korea akan bermain. Nah, apakah Korea dengan Carboni atau Korea dengan Toro? Ini kita belum tahu nih. Karena Inzaghi juga melihat ini juga yang namanya Inter lagi bangkit, permainan lagi bagus, pasti momentum ini terus pengen dipertahankan ya, walaupun ini tidak menentukan sahabat Bob. Jadi kita berharap pemain-pemain yang diturunkan Inzaghi nanti juga bisa menampilkan permainan terbaik mereka sahabat Bob. Semoga aja ya sahabat Bob. Nah, seperti biasa sebelum pertandingan nih ada dua orang yang diwawancara di konferensi pers, yaitu Inzaghi didampingi sama Gosens. Nah, sedikit gua pengen bahas dulu bagaimana Inzaghi nih waktu diwawancara. Dia bilang begini, ya, bentrokan dengan Bayern Munchen bisa menjadi pertandingan untuk Christian Aslani. Benar banget. Jadi ini kesempatan buat Aslani bahwa ya kemarin waktu di Liga Champion dia juga udah bermain lawan Barcelona dan memang dia melewatkan satu peluang, tapi ya udah. Kenapa? Karena Inzaghi bilang si Christian Aslani sangat bertumbuh pesat ya. Pertumbuhan dia sangat pesat di Inter dalam segi latihan, dalam segi semuanya gitu loh. Nah, terus juga Inzaghi berharap Lukaku segera comeback ya. Kalau bisa sebelum jeda internasional Lukaku sudah sembuh, karena dia kan akan dievaluasi kata si Inzaghi. Semoga aja sahabat buat, karena ini benar-benar kalau Lukaku ada, nah kita kan pasti akan banyak pilihan Inzaghi di bangku cadangan ya. Nah, terus dia bilang ini adalah momen yang ditinggalkan Aslani berkembang pesat ya. Akan bekerja dengan baik sebagai playmaker, tapi besok bisa menjadi pertandingan yang tepat untuk Aslani, baik sebagai Miazza
Mezzala atau sebagai playmaker yang lebih dalam. Nah, itu yang dibilang Inzaghi. Jadi semoga aja nanti benar-benar kami berharap bisa mendapatkan kembali sebelum jeda untuk Lukaku ya. Jadi semoga Brozovic juga di hari Minggu sudah kembali dan bisa nanti melawan Juventus ya. Jadi terus besok tidak akan pengaruhi grup, tetapi itu akan tetap menjadi pertandingan di stadion yang indah melawan salah satu tim terbaik di Eropa. Jadi ya kami ingin memainkan permainan yang serius ya, walaupun ini tidak menentukan. Kami juga akan energinya tidak pengen dihabiskan di satu pertandingan Bayern Munchen ini. Kami akan menyimpan energi kami dan beberapa pemain untuk menghadapi Juventus gitu sahabat Bobob ya. Tapi seperti Inzaghi bilang bahwa walaupun ini tidak menentukan, ini adalah satu kebanggaan melawan tim hebat Eropa. Dan 2 bulan yang lalu kita bertemu dengan Bayern Munchen, berbeda dengan saat ini gitu. Bahkan pelatih Bayern Munchen juga memuji Inzaghi bahwa permainan Inter luar biasa dan cantik, dan ini benar-benar mengejutkan dia gitu loh. Dan dia memuji Inzaghi dan Inter ya, dengan kebangkitan Inter ya. Ini pastilah sahabat Bob, itu yang seperti yang gua bilang bahwa tidak hanya media-media Italia yang menyoroti bagaimana pertumbuhannya Inter, di luar pun pasti mengamati sahabat Bob. Nah, ini salah satu yang dia bilang. Nah, selain Inzaghi, ini gue juga pengen bahas bagaimana Gosen juga diwawancara. Dia begini, Gosen bilang begini, Inter telah menemukan semangat yang tepat. Kami membuktikan seberapa baik kami bisa menjadi gitu loh. Jadi apa yang disampaikan Gosen ini benar gitu, bahwa benar-benar Inter sudah bangkit, semangatnya, daya juangnya, kesatuannya, kekeluargaannya ini benar-benar luar biasa. Nah, sahabat Bob nih sedikit gua tambahin dari Gosen bahwa dalam latihan kemarin ya, bahwa pemain-pemain Inter begitu bercanda. Nah, coba nih lihat salah satu bagaimana si Kordas mencium si Toro ya. Inilah bentuk kekeluargaan mereka, kesatuannya mereka. Ini ya salah satu kekuatan yang mendasar dari Inter sahabat Bob ya. Nah, ini yang dibilang Gosen. Kami memiliki pemain individu yang benar-benar di level tinggi, tetapi juga pemain memiliki banyak kualitas di luar lapangan ya. Jadi istilahnya dia bilang gini, Bayern juga tampil sangat baik. Mereka menang mudah melawan Mainz, tapi kami juga dalam performa yang bagus. Saya selalu bisa melukai pertahanan 4. Kami ingin menunjukkan betapa berharganya kami, bahwa kami adalah tim yang berbeda dari 2 bulan yang lalu. Jadi Gosen mengatakan bahwa sekarang Inter sudah berbeda di waktu pertemuan pertama. Ini benar, tinggal bagaimana pembuktian Gosen dan teman-temannya nanti ya. Sekarang langkah terakhir yang hilang adalah bermain secara reguler. Ini yang dia bilang. Itulah yang saya harapkan. Meskipun saat ini kami harus menerima bahwa Di Marco dalam performa terbaik dan tim bermain baik dengannya. Jadi dia juga mengakui bahwa memang Di Marco bermain bagus gitu. Jadi ya kita juga nggak bisa pungkiri bahwa Gosen ya belum dapat kesempatan. Terus yang menarik dari kata Gosen ya, yang menurut gua ya, walaupun dia dicadangkan, walaupun dia jarang bermain, tapi inilah salah satu karakter dia, salah satu kekuatannya dia. Ini yang dia bilang. Ketika saya tidak bermain, saya adalah orang yang pertama mendukung tim ini. Ini adalah sesuatu yang selalu datang secara alami kepada saya. Tetapi juga antusias yang berkelanjutan bahkan ketika tidak bermain selalu menjadi tanda betapa eratnya tim ini gitu loh. Jadi ini yang dia bilang bahwa kekuatan Inter itu bahwa pemain-pemain cadangan pun mereka selalu bersatu dan mereka tidak ada mengatakan bahwa mereka tidak puas, nggak ada sahabat Bob. Inilah kehebatan salah satu Inzaghi. Terus dia bilang, saya benar bahwa saat ini tidak mendapatkan waktu bermain yang saya ingin, tapi saya coba memanfaatkan semua peluang. Bahkan dia bilang, Gosen bilang bahwa dia terus berlatih, bahkan nanti setelah dia menunjukkan terus konsistensi dia, Inzaghi akan bingung memilih dia atau Di Marco. Ini bagus, dia sangat optimis dan dia juga dia bilang bahwa
Istilahnya menyepelekan cedera gua kemarin, dia bilang gitu, tapi ternyata dia akhirnya bisa membaca tubuhnya dia. Nah sekarang dia benar-benar merasakan fisiknya seperti di Atalanta dulu. Artinya nanti kita akan melihat bagaimana permainan Gosen nih ya. Semoga aja dia benar-benar menunjukkan seperti apa Gosen yang sebenarnya, sahabat Bob. Semoga Gosen tetap mendapat tempat di Inzaghi ya, seperti Inzaghi bilang bahwa Gosen harus bersabar, tinggal menunggu waktunya. Nah nanti pembuktian dia, sahabat Bob. Nah ini salah satu yang pengen gua juga liatin ke sahabat Bob nih. Kemungkinan ya karena pemain-pemain banyak yang istilahnya mau diistirahatkan ya, Onana tetap akan bermain kata Inzaghi, karena Handanovic juga sebenarnya masih cedera jari ya, dan dia juga tetap akan dibawa ke Bayern Munchen. Terus yang di belakang kemungkinan Acerbi, De Vrij, Darmian. Kemungkinan memang si apa namanya, kapten kita akan diistirahatkan ya. Ini si Skriniar. Terus di gelandang pertahan akan diisi sama Aslani, di kirinya ada Gagliardini. Nah, di sini Barella juga masih akan bermain. Nah, di kanan kan seperti gue bilang tadi, Belanova, di kiri Gosen, di depan Korea dan Lautaro ya. Bagaimana prediksi sahabat Bob? Silakan bikin prediksinya seperti apa. Kalau menurut gua ya kemungkinan nih bermain imbang ya, karena tapi bisa juga Inter menang atau bisa juga Bayern Munchen menang. Tapi kalau melihat keinginan dari kedua tim, bahwa mereka ya hanya pengen ya menyelesaikan aja babak penyisihan ini, sahabat Bob. Tapi kalau Inter menang, ini akan jauh lebih baik, sahabat Bob. Kenapa? Ini akan membangkitkan booster Inter untuk terus menjaga momentum kebangkitan ini, terus melaju, sahabat Bob. Luar biasa ya. Jadi ini benar-benar membuat kita sangat puas sebagai fans bahwa Inter benar-benar sudah kembali. Nah, salah satu yang gua pengen bicarakan juga di sini adalah salah satu yang disampaikan sama jurnalis Italia ya, Paolo Condo. Ini juga sering mengomentari Inter, bahwa dia bilang dengan adanya Federico Di Marco dan Hakan, Simone Inzaghi benar-benar dimanjakan dengan pilihan. Benar banget, sahabat Bob. Jadi dengan adanya Di Marco, adanya Gosen, terus adanya Brozovic, ada Hakan. Jadi Inter ini benar-benar bagaimanapun lebih gampang untuk memilih, apalagi ya sementara Hakan dan Di Marco selalu menjadi starter. Jadi ya sangat gampang untuk Inzaghi memikirkan siapa nih pemain yang akan bermain. Nah, Inter sedang melalui momen terbaik musim mereka karena reaksi Inzaghi terhadap situasi krisis sangat kuat, tulis Kondo. Ya, dia terjebak dengan Onana dan Di Marco sampai mereka menjadi starter. Dan Hakan dia menemukan solusi untuk absennya Brozovic. Ya, sekarang dia harus bertanya pada dirinya sendiri, mana dari dua trio lini tengah yang lebih baik. Nah, ini juga akan menjadi pusing juga nih kalau Brozo balik. Apakah Brozo akan ditempatkan ke tempat dia biasa atau akan diisi Hakan, Brozo yang naik ke depan ya, kita nggak tahu nih. Ini juga PR buat Inzaghi, tapi ini adalah PR yang positif, sahabat Bob. Jadi semoga aja nanti pastikan sahabat Bung Bob untuk dini hari jam 3 pastikan nonton Inter, berikan dukungan sahabat Bung Bob. Kenapa? Itu yang selalu dibutuhkan Inter. Inter tetap mempertahankan fighting spiritnya, intensitasnya, kerendahan hatinya, tetap membumi dan tetap semangat dan tetap never give up, sahabat Bung Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.